Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahayu dari kelas TI 1D dengan NIM A21000069. Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi dan Informasi, Universitas 11 April. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer dan jaringan komputer. Yang pertama, arsitektur komputer. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja, dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori cache, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur von Neumann, CISC, RISC, Lugen, dan lain-lain. Jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer. Yang berikut penjelasannya mengutip dari buku Teori Organisasi Arsitektur Komputer dan Praktik Assembler untuk Pemula 2020 karya Estu Sindu Ningrum. Yang pertama, SISD adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. Yang kedua, SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data yang berbeda. Yang ketiga, MISD adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. MISD merupakan kebalikan dari jenis SIMD. Yang keempat, MIMD adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. B. Fungsi arsitektur komputer. Dari Sendirics, arsitektur komputer berfungsi sebagai perencanaan awal komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Arsitektur komputer masih memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu yang pertama, perencanaan awal komputer. Rancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Perencanaan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. Yang kedua, mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam satu komputer. Yang ketiga, membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu program dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. C. Bagian arsitektur komputer. Arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama, ALU Arithmetic Logic Unit, merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmetika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. Yang kedua, kontrol unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Kontrol unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Yang ketiga, memori merupakan media penyimpan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Yang keempat, input dan output, sering juga disebut I atau O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem atau himpunan komputer autonomous memiliki kendali atas dirinya sendiri dan perangkat jaringan lainnya yang dihubungkan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Media transmisi dapat berupa kabel, wire, ataupun udara yang menjadi media bagi komunikasi elektromagnetik atau wireless. Tujuan dari jaringan komputer adalah
Yang pertama, membagi sumber daya, contohnya pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Yang kedua, komunikasi, contohnya surat elektronik, instant messaging, dan chatting. Yang ketiga, akses informasi, contohnya web browsing. A. Topologi jaringan komputer. Yang pertama, bus. Topologi bus menggunakan sebuah kabel backbone dan sebuah host, terhubung secara langsung pada kabel tersebut. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua, ring atau cincin. Topologi ring menghubungkan host dengan host lainnya membentuk lingkaran tertutup atau loop. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga, start atau bintang. Topologi start menghubungkan sebuah komputer pada sentral atau konsentrator. Biasanya konsentrator berupa perangkat hub atau switch. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat, tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berhubung sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star, namun dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hybrid mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang kelima, mesh. Topologi mesh menghubungkan setiap komputer secara point-to-point, artinya semua komputer akan saling terhubung satu-satu sehingga tidak jumpai ada link yang terputus. Topologi ini merupakan jenis topologi yang digunakan oleh internet. Setiap link menghubungkan suatu router ke router yang lain. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. B. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Dan banyak orang juga yang menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan internet. Selain itu juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN. Yang ketiga, CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini, lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain-lain sebagainya. Yang empat, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan yang lain. Yang kelima, WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam, Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Yang C, macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua, NIC, Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN, Card Expansion Board, yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, kabel jaringan.
Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat, hub. Bekerja pada lapisan fisikal dan berfungsi untuk meneruskan sinyal. Kelebihan perangkat ini adalah penggunaan yang relatif mudah dan harganya yang terjangkau. Namun, tidak memiliki pengetahuan tentang alamat tujuan serta hanya memiliki satu buah domain collision. Yang kelima, switch. Bekerja pada lapisan data link. Perangkat ini memungkinkan transmisi secara full, flag atau dua arah. Dilengkapi dengan tabel penerjemah pusat yang memiliki daftar penerjemah untuk semua port dan setiap port di dalam switch memiliki domain collision sendiri-sendiri. Yang keenam, router. Router berfungsi menyaring atau memfilter lalu lintas data. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan antar jaringan LAN, bahkan dengan WAN yang berbeda segmen. Perangkat ini dapat menentukan dan memilih jalur alternatif yang akan dilalui oleh data. Yang ketujuh, bridge. Bekerja di lapisan data link, perangkat ini secara otomatis membuat tabel penerjemah untuk diterima masing-masing port dan telah menggunakan alamat-alamat untuk meneruskan data ke tujuannya. Yang kedelapan, modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang kesembilan, repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Yang ke-10 adalah wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan kabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card, namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. D. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi dokumen. Yang kedua, untuk menjaga dan manajemen keamanan data. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Yang keempat, menyampaikan informasi secara tepat. Yang kelima, membantu aktivitas manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dalam PowerPoint tersebut, apabila ada perkataan yang mungkin salah pengucapannya, mohon maaf. Mungkin hanya sampai sini penjelasan tentang arsitektur komputer dan jaringan komputer. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.